Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Francisca Clara Caroline Adat akan menemani Anda dalam program Borneo News, berita masa kini. Hari ini tim redaksi Borneo News sudah menyiapkan rangkaian berita menarik untuk menemani Anda selama 30 menit ke depan. Inilah berita Borneo News selengkapnya. Akhir pekan menjadi waktu yang sangat tepat untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Beragam kegiatan pun bisa menjadi pilihan aktivitas. Seperti yang dilihat pada hari ini, masyarakat yang berada di halaman PMI Kota Pontianak mereka sangat bersemangat untuk memeriahkan Hari AIDS sedunia. Baik, kita akan pantau pada hari ini dengan rekan saya Jelita Amalia. Jelita Amalia, bagaimana kondisi pada hari ini di halaman PMI Kota Pontianak? Baik, selamat pagi pemirsa, bersama saya Jelita Amalia yang sedang berada di halaman kantor PMI Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang berada di Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Masyarakat saat ini berkumpul di halaman PMI Dinas Kesehatan Kota Pontianak sangat bersemangat untuk mengikuti rangkaian acara untuk memperingati Hari AIDS sedunia sambil menikmati sajian musik serta berbagai macam kegiatan lainnya, yaitu donor darah, bazar produk, dan berbagai macam stand yang ada di lokasi saat ini. Serta jalan santai yang diiringi drum band dan juga banyak dopres yang diselenggarakan PMI Kota Pontianak. Kegiatan untuk event hari ini itu sangat seru, terus menyenangkan, terus kita juga berbaur dengan masyarakat yang lainnya, serta juga ada masyarakat yang menggunakan kostum-kostum yang kayak lucu-lucu, unik, kayak bagus-bagus juga sih. Asik. Jika menurut saya sebagai seorang duta HIV/AIDS mengenai kegiatan kita pada hari ini tentu sangat menyenangkan dan ada perasaan kebanggaan serta tanggung jawab tersendiri nih, karena sebagai peringatan Hari AIDS sedunia ini salah satu media edukatif secara tidak langsung melakukan kampanye ke masyarakat dengan masyarakat yang tadi seperti rekan saya sampaikan menggunakan beberapa kostum yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Itu membuat beberapa orang yang mungkin belum teredukasi mengenai duta HIV/AIDS dapat tervisualisasi dengan banyaknya masa di sini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, tim liputan Borneo TV Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Jelita Amalia untuk informasinya. Selanjutnya berita situasi pagi hari di Gor Pangsuma, tepatnya di sepanjang Jalan MT Haryono Pontianak, Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu tempat sejuta kuliner sekaligus tempat berolahraga bagi masyarakat Pontianak dan sekitarnya. Langsung saja informasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya Ramlah. Selamat pagi pemirsa, bersama dengan saya Ramlah. Tepat di belakang saya di Jalan MT Haryono, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berhentinya Car Free Day atau biasa disebut dengan CFD tidak menghalang masyarakat untuk berjualan di area ini, karena pemerintah telah memberikan lahan untuk melakukan aktivitas di akhir pekan ini. Dan di lokasi ini terdapat banyak pedagang yang sedang berjualan, baik itu pakaian, sepatu, makanan kuliner, serta berbagai macam jenis lainnya di sekitaran area jalan ini. Oke, saya Iwan dari pedagang kaki lima Kojal, Kopi Jago Jalanan. Tanggapan kami mengenai lokasi ini di MT Haryono sangat baik sekali dan harus tetap dipertahankan. Pertama, tujuannya bukan hanya untuk pedagang-pedagang, bukan hanya kami mencari nafkah di sini saja, tapi ini harapannya ke depannya bisa dijadikan sebagai destinasi wisata pagi di Kota Pontianak. Biasanya ada pasar pagi ya, karena biasa ketemu kita di mana-mana di Kota Pontianak itu pasar pagi, pasar ikan, pasar sayur-sayuran. Nah, pasar kuliner dan UMKM pagi itu yang belum ada. Mungkin bisa kita belikan tagline untuk yang di MT Haryono ini adalah pasar pagi UMKM. Itu lebih tepat ya untuk bisa kami sangat senang sekali. Jujur kami sudah cukup lama. Dari awalnya kami relokasi dari dalam dipindahkan ke sini. Alhamdulillah ini dipindahkan ke sini ini bukan tidak ada perjuangan. Dipindahkan sini ada perjuangan. Kami sebenarnya pedagang di sini semua ini kita punya paguyuban. Ya, kita punya paguyuban, kami bisa dibilang semacam perkumpulan atau asosiasi meskipun non formal. Ya, meskipun non formal, belum formal. Nah, semoga nanti ke depannya bisa diformalkan. Nah, ya bisa diformalkan.
Dan ini merupakan sangat positif. Yang pertama, kami suka di sini kenapa? Kita mungkin di sini banyak yang sudah juga bekerja, punya usaha pekerjaan tetap sebagai PNS, sebagai pegawai swasta, ataupun kami UMKM sendiri. Nah, ini seminggu sekali ini turun ke sini juga refreshing bagi kami. Dan ini juga merupakan refreshing juga bagi masyarakat Kota Pontianak. Di sini diatur nih semua nih. Kita ada kami akan macam ada iuran ya. Jadi bukan pungutan ya, mungkin bisa dibedakan. Karena ini bukan pungutan, tapi ini kesepakatan iuran. Iuran itu tidaklah besar. Jadi kami iuran setiap anggota ini paguyuban ini sekitar Rp5.000. Rp5.000 itu untuk membantu mengatur susunan lapak ini, di mana tempat-tempatnya. Nah, seandainya kalau tidak ada yang mengatur, bahasa kata tidak ada pemerintah nggak ada ngatur. Tidak ada pemerintah yang mengatur secara detail. Ya, pemerintah hanya mengatur ini kawasannya silakan dipakai, mengakomodir saja. Dan harapan ini perlu teman-teman saya sudah ada yang pihak-pihak bisa dibilang ya pendiri paguyubannya, mereka mengatur. Ini diatur semua nih. Ini lapangan siapa, ini lapangan siapa, ini lapangan siapa, itu sudah didata semua sama dari paguyuban kami sendiri. Dan kami sepakat. Jadi pada intinya kami hanya berharap ini bisa menjadi salah satu dipertahankan, bisa dibilang ya wisata kuliner paginya Kota Pontianak. Yang biasanya pasar pagi, inilah wisata kuliner pagi Kota Pontianak. Dan untuk tempat kita tidak ada bayar sewa. Tidak ada bayar sewa, sama tidak ada dikenakan biaya sewa. Dan memang yang diutamakan adalah kita jangan pindah-pindah posisinya supaya enak mereka berkoordinasi juga. Kekurangan di sini usul ya, bukan kurangnya. Usulan kami adalah berkaitan dengan mungkin bisa dengan Pemkot Pontianak itu bisa menyiapkan tempat sampah yang semi permanen. Ya, dan mungkin ya petugas dari Pemkot juga bisa ada yang juga membantu mengatur di sini juga. Dan satu lagi mungkin di sosial medianya Pemkot ini juga bisa dibantu di-up. Setiap minggu pagi kalian bisa menemukan sejuta makanan, sejuta minuman yang ada di Kalimantan Barat. Nah, untuk ke sini ya media kami berjualan juga pasti beruntung. Ya, promosi berbagai pihak, promosi berbagai perusahaan apapun juga mungkin sosial media yang lainnya juga kita harapkan dari dukungan dari pemerintah juga. Nggak banyak sih, yang jelas kami ke pemerintah sih pengennya ini jangan dihilangkan karena bisa dibilang ini juga sudah cukup lama. Saya bergabung di sini sudah hampir 4 tahun. Kita bergabung di sini sudah hampir 4 tahun dan kami tidak ada merasa dirugikan. Ya, semakin lama semakin baik. Kalau dulu iya. Kalau dulu agak sedikit ya bisa dibilang terlalu besar ya. Ada yang pungutan non formal dulu ada pungutan non formal. Tapi ini saat ini adalah merupakan lebih kepada kami kesepakatan iuran di paguyuban untuk mereka membantu mengatur lapak semuanya supaya nggak berantem. Bisa dibayangkan kalau UKM asal-asalan aja siapa yang duluan datang dia ambil tempatnya, itu pasti akan ribut setiap hari. Nah, makanya kita membutuhkan paguyuban yang udah mengatur ini punya UKM ini, punya UKM ini sudah diatur semua dengan baik dan kebersihan juga kita udah jaga semua. Jadi di sini teman-teman ini semuanya kebersihannya seperti kita kumpulkan ke satu kantong, kita tempatkan di situ kita jaga sama-sama. Kami udah paguyuban udah jaga sama-sama. Kami punya grup WA juga, jadi semuanya bisa koordinasi. Jadi bukan asal ya. Jadi tidak meskipun non formal, tapi kami sudah mulai tertata. Nah, seperti itu. Ya sekali lagi ya mungkin minta dibantu mungkin kebersihan ya, karena kalau kami sih di sini bisa aja dari segi konsumen mungkin ada bak sampah di tengah-tengah, mungkin kedepannya bisa dibantu untuk penataan lagi untuk area parkir ataupun juga ya semacam mungkin ada tempat buat lesehan buat orang duduk santai di sini sambil menikmati hidangan-hidangan yang ada di UMKM yang ada di MT Haryono ini. Oke, saya pikir itu aja. Baik pemirsa, sekian laporan dari saya, tim liputan Borneo TV Pontianak, Kalimantan Barat melaporkan. Baik, terima kasih Ramla untuk informasinya. Selanjutnya adalah berita situasi pameran di Gedung Pontianak Convention Center yang dibuka kemarin hari Rabu pada tanggal 30 November 2022 dan dilaksanakan sampai pada tanggal 5 Desember 2022. Untuk melihat kegiatan tersebut, kita telah terhubung dengan rekan saya Devita. Devita, bagaimana kegiatan di Gedung PCC saat ini?
Selamat siang pemirsa, saat ini tepat di belakang saya adalah lokasi terselenggaranya pameran pengenalan UMKM yang berada di Gedung Pontianak Convention Center atau Gedung PCC yang terletak di Jalan Kota Baru, Pontianak, Kalimantan Barat. Pameran ini dilaksanakan guna untuk memperkenalkan serta mempromosikan kepada seluruh mahasiswa maupun masyarakat setempat mengenai UMKM-UMKM yang berada di dalam kota Pontianak. Ya, yang pertama adalah tujuan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pengusaha kecil maupun menengah gitu ya untuk mempromosikan produk-produknya. Karena selama ini mungkin setelah Covid ya, baru kali ini kegiatan Expo ini mungkin dilaksanakan. Nah, tujuan dari kami dari IKIP Pontianak melaksanakan ini karena produk-produk yang kita tawarkan ini adalah dari kerajinan atau kreativitas anak-anak dari IKIP Pontianak. Sehingga ini merupakan ketika kegiatan ini berlangsung, ini merupakan menjadi ajang pelaksanaan untuk memamerkan produk-produk yang kami tampilkan seperti itu. Ya, kalau di IKIP sih sebenarnya seperti diketahui semuanya mungkin dari ada minuman, kemudian ada mungkin snack dan mungkin ada juga produk-produk yang untuk keperluan rumah tangga lah ya, sepertinya ya. Kemudian ada minuman juga, ada makanan. Karena memang ini kami murni untuk menerima hasil dari kreativitas anak-anak dari mahasiswa IKIP Pontianak khususnya. Karena kemarin itu ada 2 pemenang untuk P2MW untuk kegiatan wirausaha, sehingga pas kebetulan kegiatan Expo ini jadi kami langsung tampilkan selama kegiatan ini berlangsung seperti itu. Sebenarnya kalau tanggapan pribadi gitu ya, dalam kegiatan pameran ini sangat-sangat efektif karena selagi itu memberikan peluang usaha kepada yang mungkin sama ini yang belum terekspos di media massa maupun di di koran maupun semuanya di media elektronik, semuanya tempat di sini merupakan ajang untuk memamerkan produk yang mana mungkin terfokus dalam satu tempat sehingga itu tidak berubah-ubah. Jadi masyarakat mungkin terfokus berkunjung ke satu tempat, jadi dia sudah bisa melihat produk-produk apa saja yang mereka inginkan seperti itu. Mungkin ya kritik dan saran mungkin dari segi penataan saja. Mungkin penataan yang perlu nanti disinergikan, kemudian ya pembiayaan, kemudian parkir ya, kalau memang kegiatannya memang khusus untuk masyarakat umum, kenapa itu harus dipungut biaya atau lain sebagainya. Itu yang mungkin menjadi kritikan saya secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Sadikin Magister Pendidikan untuk waktunya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Pontianak. Devita melaporkan. Baik, terima kasih Devita untuk informasinya. Berita terakhir yang tidak kalah menarik pada pagi hari ini yaitu terkait Festival Borneo Night Market yang diselenggarakan mulai pada tanggal 25 November 2022 hingga 8 Januari 2023 tepatnya di Borneo Business Icon di Jalan Trans Kalimantan Barat, Kuburaya. Langsung saja kita beralih ke rekan saya Putri Rahmayani yang berada di titik lokasi tersebut. Baiklah pemirsa Borneo, saya Putri Rahmayani. Di sini saya telah di lokasi Festival Borneo Night Market yang berada di lokasi Borneo Business Icon yang di Jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Kuburaya. Nah, permisa Borneo, kali ini kita jalan-jalan ke Festival Night Market. Festival ini dibuka dari tanggal 25 November 2022 hingga 8 Januari 2023. Festival ini menjadi salah satu acuan bagi masyarakat Pontianak karena banyak sekali wahana yang tidak hanya digunakan untuk anak-anak melainkan untuk dewasa juga. Kuliner-kuliner yang berada di Festival Night Market pun banyak
dari makanan ringan hingga makanan berat. Tidak hanya wahana dan kuliner, tetapi ada juga pentas musik. Nah, tunggu apa lagi? Yuk datang ke Festival Night Market sekarang. Baiklah Permisa Borneo, di belakang saya sudah banyak sekali wahana beserta kuliner-kuliner yang berada di lokasi Borneo Night Market. Festival ini sangat direkomendasikan sebagai tempat hiburan keluarga. Sekian informasi dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Rahmayani untuk informasinya. Pemirsa, itulah berita penutup seputar Borneo News pada pagi hari ini. Saya Francisca Clara Caroline Adat dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.